Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu. Di sini saya menyampaikan materi tadi sudah sebagai kata sambutan di awal tentang materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu materi tentang budaya positif. Lengkapnya menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman praktik baik budaya positif. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi yang saya dapat di Guru Penggerak, di program Guru Penggerak, sebagai salah satu syarat tugas yang harus saya laksanakan, harus saya upload, dan harus saya bagikan dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini adalah berkaitan apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf, apa yang kita sudah lakukan di sekolah itu sudah benar, sudah sangat benar. Sayangnya mungkin kurangnya adalah selama ini apa yang kita lakukan itu belum maksimal. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu belum maksimal. Nah, di sini akan dimaksimalkan. Seperti apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita benarkan? Dan apa yang harus kita bagikan terhadap siswa di kelas? Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan di depan sini bukan berarti saya lebih paham, karena terus terang apa yang saya dapatkan ini baru saya juga merasa setelah saya mendapatkan materi ini di program Guru Penggerak, apa yang saya lakukan di sekolah itu belum maksimal, belum benar, dan belum saya komunikasikan dengan anak-anak. Contoh seperti yang sederhana ketika kita membentuk peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, tata tertib kelas itu sebenarnya tidak boleh kita buat sendiri, Bapak Ibu. Salah kalau kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, itu kita otoriter terhadap murid. Karena kita tidak tahu seperti apa kebutuhan murid kita inginkan di kelas. Nah, disitulah banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Saya sudah melaksanakan dari modul 1, 2, 3, 4, baru 40%. Dari 10 modul baru 4 modul yang sudah saya laksanakan. Dari 4 modul itu banyak sekali Bapak Ibu, terutama tadi yang di awal saya sampaikan di kata sambutan, bahwasannya di program Guru Penggerak itu filosofi yang digunakan adalah filosofi miliknya Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Bapak pendidikan kita sekarang sudah tidak ada, tapi filosofinya digunakan pada saat ini. Oleh kementerian itu diambil dengan mengkombinasikan beberapa filosofi dari luar negeri, yang tentunya sesuai dengan kodrat alam kita, sesuai dengan kodrat zaman kita. Apa yang kita sampaikan di siswa, apa yang kita berikan ke siswa, menurut Ki Hajar Dewantara itu harus sesuai dengan kodrat alam kita, kodrat zaman kita. Zaman kita beda dulu ketika CBSA digunakan, beda dengan KTSP digunakan. Saat ini eranya beda, alamnya juga beda. Kalau dulu waktu CBSA, alam kita beda, tidak ada internet, tidak ada apa. Jangankan internet, mau dengar radio pun kesusahan. Karena memang zamannya beda, alamnya beda. Nah, di program Guru Penggerak ini, hal-hal yang seperti itulah nanti yang akan saya sampaikan. Seperti apa sih
pembelajaran di era saat ini, apa yang harus kita benarkan? Kita tidak salah. Apa yang kita lakukan di sekolah, saya yakin Bapak Ibu sudah benar. Cuman hanya perlu diluruskan seperti apa. Ya, menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman praktik baik, budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Waris tadi, di Kecamatan Sungai Ambawang itu hanya ada 2 di angkatan 7, di angkatan 1 ada 1 sudah guru penggerak, yaitu Bapak Hairul. Nah, saya di angkatan 7 ini sedang melakukan apa yang sudah diarahkan oleh kementerian untuk berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, konsep inti budaya positif, ada 8 konsep inti budaya positif yang sudah dilakukan sebenarnya, sudah dilaksanakan di sekolah. Cuman perlu diluruskan seperti apa harusnya, karena mungkin kita masih berpedoman dengan pembelajaran klasikal, pembelajaran tradisional. Tinggal kita sesuaikan dengan masa saat ini saja. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma kita, mindset kita, Bapak Ibu, mindset kita terhadap proses pembelajaran seperti apa, itu yang harus dirubah. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita menganggap murid itu sebagai orang yang ingin kita transfer ilmunya. Kita ini punya ilmu, kita mau berbagi dengan anak. Nah, itu mungkin mindsetnya yang perlu kita rubah. Perubahan paradigma belajar. Seperti apa sih harusnya proses belajar di kelas saat ini, era ini. Kemudian ini disiplin positif, ya. Disiplin positif ini, ya. Kata-kata disiplin ini sebenarnya luas, Bapak Ibu. Bukan hanya datang tepat waktu. Siswa kalau kita sedang belajar datang terlambat, itu kita anggap tidak tepat waktu, tidak disiplin. Sebenarnya kata disiplin ini sangat luas, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu dari berbagai hal, dari berbagai aspek dan dari berbagai sumber. Kemudian berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, ya. Nanti salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Kalau biasa kita lihat di YouTube itu ada namanya P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Nah, itu salah satunya nanti di sini. Sebenarnya banyak sekali filosofi yang diambil dari dari luar yang dikombinasikan dengan pembelajaran era saat ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini nanti kalau berbicara tentang kebutuhan dasar manusia ini, secara pribadi kita akan merasa, oh ini loh sebenarnya yang kita inginkan, oh ini loh sebenarnya yang murid inginkan di kelas. Kebutuhan dasar seperti apa yang diinginkan oleh murid di kelas? Itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nanti ini kebutuhan dasar inilah sebagai patokan kita untuk memberikan teguran, hukuman, pembentukan keyakinan kelas dan sebagainya. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia kita tahu makan, ya, berpakaian, sandang, papan, taman. Sandang, papan, tangan. Nah, itu yang kita tahu selama ini kan. Ternyata ada beberapa yang harus kita kombinasikan dengan kebutuhan murid saat ini. Motivasi perilaku manusia. Apa motivasi siswa kita di kelas? Mereka berbuat ini, apa motivasinya? Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau siswa ada yang berbuat aneh di kelas, ada yang berbuat yang kurang baik di kelas, kita harus tahu dulu apa motivasi mereka nih.
Jangan kita langsung menghakimi mereka, mereka salah, mereka begini. Jangan, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu apa motivasi mereka. Mungkin motivasi dari faktor keluarga atau semacamnya. Nah, itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol guru. Nanti di sini kita akan tahu di mana posisi kita. Guru sebagai teman, guru sebagai manajer, guru sebagai penghukum. Karena ada istilah guru gila zaman dulu tuh ya. Oh, itu nggak terkenal tuh. Nah, seperti itu nanti kita akan memposisikan kita di mana? Apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, atau di tempat lainnya. Itu sebagai posisi kontrol seorang guru. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi yang saya sampaikan tadi di depan, kalau kita membuat peraturan kelas, itu kita tidak boleh membuatnya sendiri. Kalau kita membuat sendiri, itu kita otoriter, Bapak Ibu. Kita harus menanyakan kepada siswa, seperti apa sih keyakinan mereka itu untuk, misalnya contoh nih, tidak boleh datang terlambat. Berarti mereka harus yakin bahwasanya datang dengan tepat waktu itu baik menurut mereka. Mereka yakin dengan keyakinan mereka, oh berarti kalau datang terlambat itu tidak baik. Bukan karena adanya peraturan, tapi mereka yakin sendiri, sadar dengan keyakinan sendiri. Seperti ini loh saya analogikan sebelum saya masuk materi. Kalau kita pakai helm, itu tujuan awal kita apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Berarti itu keyakinan. Kalau dulu kita menggunakan helm karena takut polisi, itu berarti dari faktor eksternalnya. Dari internalnya kita yakin kalau pakai helm kita selamat. Bukan karena takut polisi, bukan takut dirazia. Nah, itu berarti kita yakin bahwasanya kalau kita pakai helm, kita akan mengurangi faktor kecelakaan yang berat. Nah, itu keyakinan kelas dulu yang harus kita tanamkan ke siswa. Siswa itu kalau belajar pengennya apa sih? Karena mereka butuh, bukan karena mereka ingin dapat ranking, bukan karena mereka ingin dapat hukuman. Jadi mereka melakukan pembelajaran di kelas karena mereka yakin bahwasanya itu mereka memang butuh. Hal itu memang mereka butuh, bukan karena takut dihukum, bukan karena aku nanti dapat ranking 1, dapat hadiah di akhir tahun. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka memang butuh dengan apa yang mereka lakukan di kelas. Kemudian, nah, segitiga restitusi ini nanti bagaimana cara memecahkan masalah, Bapak Ibu. Kita tahu di kelas kita pasti terdapat beberapa siswa yang kalau bahasa Pontianaknya itu bingal. Ya, ada yang bingal di kelas. Nah, disinilah di segitiga restitusi inilah seperti apa yang harus kita lakukan terhadap siswa yang bermasalah, yang bingal katanya tadi itu. Nanti Bapak Ibu, saya minta feedback juga dari Bapak Ibu seperti apa nanti apa yang sudah saya lakukan di kelas saya. Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini kurang baik, itu bisa Bapak Ibu komentari, bisa Bapak Ibu sekedar memberikan saran apa kedepannya, apakah sudah betul atau tidak. Nah, nanti Bapak Ibu akan berinteraksi melalui beberapa video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya kalau di kelas sekarang itu Bu, dengan anak-anak nanti kita bikin konten ya, suka mereka. Nah, karena mereka memang dunianya sekarang sikit-sikit TikTok Bapak Ibu, capcut. Karena mereka rajin. Ternyata di kelas 5 kalau disuruh bikin konten, yuk kita bikin konten. Misalnya kemarin itu saya bikin di kelas 5, siapa yang ngajar kelas 5 sini? Ada enggak? Di kelas 5 semester awal kemarin itu kan ada tentang, di pelajaran DI ada tentang pembuatan iklan ya Bapak Ibu ya. Ada ya? Nah, iklan makanan sehat. Saya suruh anak-anakku bikin TikTok atau video pendek tentang apa itu makanan sehat. Wah, semangat mereka. Bikin TikTok. Nanti TikTok itu di bawahnya ada tulisan makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna, apa saja kandungannya, protein, kalsium. Ditulis mereka. Karena beberapa siswa yang saya save nomornya di grup WA itu, saya lihat statusnya ada yang bikin TikTok seperti itu.
Biasa bikin TikTok mereka. Jangan ke kelas 4, kelas 3 pun sekarang udah ada. Ya, kelas 3. Apa kita tidak manfaatkan? Biar mereka lebih semangat. Upload di grup WA kita sebagai tugas. Itu kemarin yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Paradigma, mindset kita, bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu kata diferensiasi? Kalau dijelaskan kayaknya sulit. Berdiferensiasi itu kita memahami karakter siswa, memahami kodrat alam, memahami kodrat zaman siswa seperti apa sih, memanusiakan siswa. Intinya seperti itu. Jangan kita datang ke kelas itu seakan-akan kita yang paling power, seakan-akan kita yang mau ngasih ilmu. Sebenarnya kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aswar itu, ilmu kita itu bisa kita dapatkan di siswa juga, ya. Jadi kita belajar juga dengan siswa kadang-kadang, ya. Nah, kemudian dengan teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebenarnya ini penyempurnaan dari PPK, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan PPK? Penguatan pendidikan karakter. Sebelum kurikulum merdeka itu ada namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Ini penyempurnaannya saja. Bahasanya sekarang profil pelajar Pancasila. Hampir-hampir sama ya unsur-unsurnya, Bapak Ibu. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Nilai-nilai seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa. Bahwasanya memang siswa itu butuh dengan hal-hal seperti ini. Nilai gotong royong, yang pertama beriman dan bertakwa itu pasti sudah ditanamkan di pendidikan keluarga. Madrasah awal itu pasti di keluarga sudah ditanamkan. Nah, di sekolah kita pertajam lagi. Kemudian berkebinekaan global, menghargai kebinekaan, bergotong royong, nilai kerjasama, ya kan, kreatif, tentang bagaimana mengeluarkan ide-ide kreatif, bernalar kritis. Nah, kritis, kalau anak-anak kita kritis itu kita senang, Bu, ya. Ya, kalau anak-anak kita kritis, anak-anak kita, bukan anak di sekolah, kalau anak kita kritis itu kita senang. Nah, bagaimana menularkan nilai bernalar kritis itu kepada siswa kita? Jadi kalau kita jelaskan, Pak, itu kan kita senang tuh, Bapak Ibu. Jadi ada yang istilahnya menjawab, bukan memotong, menjawab apa yang kita sampaikan. Berarti mereka berpikir, oh bahwasanya ini salah, ini benar. Kemudian mandiri. Nah, kemandirian di sini adalah mandiri bagaimana menumbuhkan keyakinan tadi, bahwasanya mereka belajar itu memang butuh, bukan karena ingin didapatkan rating, bukan karena takut dihukum. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi, kesalahan konsepsi selama ini, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan guru yang menentukan di kelas itu, guru yang superior, guru yang harus begini. Nah, kalau di filosofi Ki Dewantara itu kita diminta untuk berbagi apa yang ingin diinginkan murid, apa yang murid inginkan, itu yang harus kita tekankan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Enggak juga, ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak juga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikiran bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu membuat mereka kuat karakternya, itu salah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita kalau ngajar di sekolah kan, di kelas otomatis kita sebagai orang dewasa, kita yang superior di kelas. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Yang salah dan stimulus respon dan teori kontrolnya. Realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal realitasnya kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Apa yang diinginkan anak belum tentu apa yang diinginkan kita. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita seperti ini, kalau kita menjelaskan kepada siswa tanpa adanya media konkret, media belajar, coba anak-anak bayangkan kita gambar kayak gini, tanya apa ini, gambar apa ini? Mereka pasti persepsinya beda-beda. Ya, saya pernah mencoba membuat gambar tiang itu, garis dua. Saya tanya, ini apa, gambar apa nih? Angka 11 Pak, katanya. Tiang Pak, katanya. Beda. Nah, itu menunjukkan bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak juga, Bapak Ibu. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan mereka melakukan kesalahan? Nah, itu yang harus kita tanyakan nanti dengan siswa kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, siswa tidak bisa kita kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Siswa yang bisa mengontrol mereka sendiri. Ya, emosi anak itu tidak bisa kita kontrol. Mereka yang bisa mengontrol emosi mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siswa tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita mengatur mereka. Nah, kalau ada seperti itu, berarti kalau di kelas gurunya berarti otoriter. Kalau ada yang seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan kita gagal. Padahal kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Agar mereka memberikan pilihan-pilihan baru yang kombinasi. Jangan kita berikan mereka ini peraturannya. Mereka tidak bisa milih lagi. Karena apa? Karena yang buat guru, bukan secara bersama-sama. Model berpikir menang atau kalah itu berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Tidak ada istilahnya kalah. Tidak ada istilahnya kalau dapat ranking terbawah itu kalah. Tidak ada seperti itu lagi. Disiplin positif, Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Ini perlu kalau dijelaskan, inilah disiplin menurut definisinya. Berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar, Pak. Belajar apa? Belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Bahwasanya itu mereka betul, mereka yang mereka yakini itulah yang dikatakan disiplin. Oh, datang terlambat itu tidak baik. Mereka yakin bahwasanya datang terlambat itu memang salah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu mereka lakukan bukan karena mereka takut, bukan karena mereka pengen dapat imbalan, tapi memang mereka sadar sendiri, yakin dengan apa yang mereka lakukan itu benar. Kalau salah, mereka yakin bahwasanya yang mereka lakukan itu memang salah. Jadi kesadaran itu dari internal, bukan dari eksternal. Kalau dari ancaman, reward ini kan dari eksternal, Bapak Ibu. Berarti dari gurunya, dari orang lain, dari orang tua, dari teman. Berarti itu eksternal. Internalnya apa? Internalnya mereka harus sadar bahwasanya mereka harus yakin bahwasanya apa yang mereka lakukan itu memang benar, apa yang mereka lakukan itu memang salah. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan dari eksternal, tapi dari internal. Ya, intrinsiknya dari dalam diri mereka sendiri, bahwasanya mereka memang butuh dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, seperti apa?
dua pakar pendidikan dunia, ya, Ki Hajar Dewantara dan Diane Golson, ini dari luar negeri, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol. Ya, jadi disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu, nah ini contoh bahwasanya filosofi yang dari zaman dulu justru digunakan pada saat ini. Jadi kalau dikatakan kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang ngade-ngade yang baru, tidak. Kurikulum merdeka ini adalah mengkombinasikan apa yang dibutuhkan saat ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan filosofi dari luar negeri yang lainnya, filosofi dari luar negeri lainnya. Ini dikombinasikan dan muncullah kurikulum merdeka dan dalam program guru penggerak. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan fondasi kita. Nah, jadi nilai kebajikan tadi yang masuk di profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai fondasi kita berperilaku dan merupakan sifat-sifat siswa positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap siswa itu memiliki fondasi bahwasanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, itulah fondasi mereka untuk berbuat dalam segala perbuatan mereka. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila sudah dari Bapak Ibu ya, ada 6. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia, ini menurut filosof dari luar: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun dan sebagainya. Itu adalah filosofi yang diambil dari filosof dari luar negeri. Kalau yang dari dalam ini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Di kelas saya sudah ada waktu itu, masih ada. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, mengapa siswa melakukan hal-hal yang negatif di sekolah, di kelas. Kita harus pahami dulu apa kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi siswa melakukan hal-hal yang aneh di kelas itu, pasti mereka melakukannya atas dasar kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melihat seperti apa contohnya. Contoh tindakan siswa di sekolah seperti apa, itu nanti Bapak Ibu akan melihatnya seperti apa. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mereka melakukan hal-hal aneh di kelas, hal-hal yang nyeleneh di kelas, pasti mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Ya pasti. Ya makan itu ya, makan, minum. Cuman kita kombinasikan dengan kebutuhan siswa di kelas. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau dalam ilmu itu survivor. Kalau di Trans 7 itu kan ada jejak petualang itu, bagaimana mereka bertahan hidup di hutan-hutan, itu survivor. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini harus kita pahami apa dasar tindakan siswa di kelas itu, harus kita lihat. Oh, ini mungkin karena mereka, nah ini makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, keamanannya, kesehatannya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya, dasar siswa melakukan hal-hal di sekolah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, nanti kita pahami dulu lagi apa dasar mereka. Mungkin di rumah mereka kurang kasih sayang. Jadi kita harus tahu dulu background mereka di rumah itu seperti apa. Kita pahami dulu. Kemudian rasa diterima, mungkin di rumah dia tidak dihargai.
Ujung-ujungnya di kelas dia jadi istilahnya jadi preman. Karena apa? Karena mungkin di rumah dia nggak dihargai, di lingkungan keluarga mereka nggak dihargai. Nah itu yang harus kita pahami. Bagaimana cara memecahkannya nanti di belakang. Nah ini bahasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah dalam kerja kelompok itu biasanya kan ada yang istilahnya berkuasa, ada yang hanya nunggu, ada yang tidak aktif, ada yang sangat aktif. Nah itu. Kemudian penguasaan, nah ini yang banyak biasanya. Maka timbullah namanya pembulian, perundungan. Apa sebenarnya yang mereka kebutuhan dasar mereka? Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau biasanya ada yang melakukan bullying, perundungan di sekolah, mungkin mereka di faktor keluarga juga mereka seperti apa. Itu harus kita pahami dulu Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kebebasan. Apa itu kebebasan? Mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Kesenangan, nah ini kesenangan. Anak itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Apa dasar mereka melakukan itu? Karena mereka mungkin butuh humor, butuh bermain, antusias, atau mereka tertawa. Nah itu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar 5 ini adalah Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu. Oh kalau anak melakukan ini kebutuhan dasar apa yang mereka ingin penuhi. Kalau anak melakukan hal aneh seperti ini, apa kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Nah kalau kita sudah paham kebutuhan dasar mereka, nanti baru kita selesaikan masalah anak itu melalui segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti apa itu segitiga restitusi? Nah ini Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ditanya di rumah. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan dasar apa tadi yang kurang dipenuhi oleh siswa kita tadi? Oleh Dinda? Kesenangan. Jadi kan ada yang hal-hal seperti itu. Ibu guru tadi tuh bilang, aku nggak boleh ribut-ribut di kelas, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Katanya kelas itu harus diam, nggak hening, nggak. Berarti mereka kebutuhan dasar mereka ingin senang-senang. Nah hal itu tidak kita penuhi. Ya mereka ribut. Ya kan biasa seperti itu. Nah, berarti kebutuhan dasar mereka adalah butuh kesenangan Bapak Ibu. Nah, nanti caranya bagaimana? Belakang di Bapak Ibu. Cara menyalurkannya. Ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini biasa anak kelas 1. Nah, anak kelas 1. Apa ini? Kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Kasih sayang, ya. Ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Rasa sayang dan diterima. Ya, mereka mungkin di rumah kurang kasih sayangnya. Jadi di sekolah mereka cari perhatian dengan gurunya. Gurunya cuek dede. Cuek ya gurunya. Ngomong dengan mamanya di rumah. Ibu guru tidak menyapa hari ini, Mak. Padahal aku udah pakai jepit baru dah. Nah, itu mereka butuh kasih sayang, perhatian, rasa diterima. Nih, aku bosan
Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja? Kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Kan tadi ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada butuh kasih sayang. Yang ada 5 tadi itu. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu. Nah, saya kembalikan ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Yang 5 tadi itu. Nah, kebebasan. Mereka ingin memilih pilihan. Kebebasan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja. Mereka ingin sesuatu yang baru. Mereka ingin menentukan seperti apa sih belajarnya. Nah, itulah yang harus kita pahami, kebutuhan dasar mereka. Oke. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, apa motivasi siswa melakukan hal-hal yang aneh di sekolah? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti Bapak Ibu, kalau ada siswa merasa takut dengan gurunya, pasti mereka melakukan disiplin yang tinggi. Karena apa? Karena mereka takut. Ya, motivasinya ada yang seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka mereka datang. Ya kan? Kalau udah mengerjakan tugas, dihukum, pasti mereka kerjakan. Itu motivasi mereka. Berarti motivasinya dari luar, dari guru, bukan dari mereka sendiri. Untuk mendapatkan imbalan, kalau aku dapat ranking nanti di akhir tahun aku dapat buku 10 buku. Atau nanti kalau aku rajin datang tepat waktu, pasti Bapak Guru memuji aku. Pujian itu dari mana? Dari guru, dari eksternal, dari luar. Berarti mereka melakukan disiplin, mereka melakukan motivasi perilaku mereka atas dasar faktor motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kalau yang dari internal, mereka sadar bahwasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Menumbuhkan keyakinan kelas kepada siswa bahwasanya mereka memang butuh loh dengan apa yang kita sampaikan di kelas. Bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tapi memang karena mereka sadar bahwasanya itu memang butuh, bahwasanya ilmu itu memang dibutuhkan untuk nanti untuk kita, untuk siswa. Nah, itu yang paling sulit untuk menumbuhkan nilai keyakinan tadi itu Bapak Ibu kepada siswa, bahwasanya mereka itu memang butuh dengan hal ini, dengan ilmu ini mereka memang butuh. Nah, itu yang dinamakan faktor dari intrinsik dari siswa sendiri. Nah, itu siswa. Kalau kita analogikan kepada guru nih, maaf Bapak Ibu, kita ke sekolah pergi ngajar Bapak Ibu, itu dari ekstrinsik atau intrinsik? Apakah karena ditegur kepala sekolah? Apakah karena agar dapat naik pangkat? Karena kewajiban. Nah, itulah ya Bapak Ibu, itulah yang ingin kita tekankan kepada siswa. Karena mereka ingin, butuh hal seperti itu, memang butuh mereka. Ilmu itu mereka memang butuh. Itu yang sulit untuk meyakinkan kepada siswa. Sama seperti kita nih, kita ke sekolah mau ngapain? Nah, nanti kalau datang awal kita biar dipuji kelas sekolah. Atau udah pernah nih kasus nih kan, nanti aku terlambat nih, nanti ditegur kelas sekolah pula.
Berarti kan faktornya dari faktor eksternal, bukan dari intrinsik kita sendiri, bukan karena kita memang kewajiban kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada siswa. Kepada kita juga sebenarnya hal ini bisa kita lakukan sendiri. Sebenarnya saya ngajak ke diri saya sendiri, apa sih sebenarnya motivasi saya ngajar? Nah, itu sebenarnya seperti itu juga, Bapak Ibu. Nah, dari intrinsik kah atau dari ekstrinsik? Hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Ya, tidak terencana. Tiba-tiba anak datang terlambat. Tidak terencana. Karena apa? Karena memang tidak dibuat awalnya. Keyakinan kelasnya tidak dibuat. Jadi siswa semau-maunya ngasih hukuman. Tidak terencana. Dan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Dari guru aja. Kalau restitusi itu bukan hanya sekedar dari guru, tapi dari siswa juga. Mereka sadar. Kalau restitusi nanti Bapak Ibu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik atau psikis. Fisik kalau kita suruh keliling lapangan, itu fisik. Psikis, dibikin malu depan kelas, itu kan hukuman juga. Kalau menurut Bapak Ibu, lebih berat yang fisik atau yang psikis? Psikis Bapak Ibu. Anak-anak kalau sudah malu, mereka dibuat malu di depan kelas, luar biasa, motivasinya down langsung. Kalau kita suruh keliling lapangan, mereka suka. Iya, mereka suka marah keluar mereka kan, cari angin. Gitu. Tapi kalau sudah psikis, kita nodai, kita lukai, siswa itu motivasinya langsung down Bapak Ibu. Sulit untuk mengembalikan motivasi mereka lagi. Kalau sudah dibuat, apa tadi, psikisnya dibuat down. Dihukum secara psikis. Hukumannya secara psikis tadi itu, maju ke depan, angkat kaki, kan mereka malu tuh di depan teman-temannya. Nah itu sifat-sifat hukuman. Konsekuensinya Bapak Ibu dengan aja. Kalau konsekuensi beda Bu ya. Hukuman dengan konsekuensi beda. Kalau hukuman konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya tidak nyaman karena mereka ada motivasi lain dari itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, merasa diawasi terus murid itu. Nah, kalau restitusi, nah ini Bapak Ibu, ini yang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siswa diberikan waktu untuk merefleksi apa yang mereka lakukan ini menurut mereka benar atau salah. Kita kasih kesempatan mereka. Caranya bagaimana? Kita panggil, jangan di depan kelas, karena nanti psikisnya mereka malu. Panggil mereka, diskusikan apa yang terbaik. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk mencari solusinya mereka sendiri. Nah itu restitusi Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Nah ini bentuk-bentuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, murid diminta untuk push up, dan itu bentuk-bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi mereka. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, kita ada di mana nanti ini? Ayo kita refleksi. Kita ada di posisi mana? Tengah-tengah ya. Di posisi mana Bapak Ibu? 3, tengah-tengah ya. 1. Idealnya
Semua. Berarti guru luar biasa kalau semuanya itu. Idealnya di mana Bapak Ibu? Di posisi keberapa idealnya? Yang paling bagus. 3. Yang paling bagus. Yang paling bagus. 4, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tidak bisa. Bapak Ibu. Yang paling ideal, kalau Bapak Ibu pasti memposisikan diri di posisi ketiga sebagai teman. Kalau zaman dulu ada nggak punya kita di posisi 1? Banyak ya, guru matematika, guru bahasa Inggris. Ya, idealnya Bapak Ibu kita memposisikan diri minimal di posisi ketiga. Kalau sudah di posisi keempat dan posisi kelima itu manajer, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih kalau memecahkan masalah di posisi masing-masing? Kalau penghukum seperti apa? Siswa tidak menggunakan seragam. Kalau di posisi 1, posisi penghukum tadi, kamu bersihkan WC. Itu posisi penghukum. Kalau posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau siswa tidak menggunakan seragam, sudah berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan Bapak. Jadi mereka itu merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah. Posisi yang ketiga, yang tengah-tengah tadi Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Sulit ya. Nah di sini udah mulai sulit. Oke, ini posisi yang ketiga. Posisi keempat, pemantau dengan kasus yang sama. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu bersihkan ruangan kelas. Ini yang jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Posisi sebagai pemantau, sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka sendiri yang cari, bukan kita. Kalau restitusi itu bukan kita yang menentukan, tapi siswa dengan panduan kita. Jadi apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Oh salah Pak. Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentunya dengan suara yang agak lembut. Kalau pakai posisi manajer suaranya saya tinggi-tinggi pun sama ya. Oke. Jadi idealnya itu yang paling ideal adalah di posisi kelima manajer. Itu yang sulit kita laksanakan. Tapi bisa Bapak Ibu. Saya pernah lakukan. Tapi dampaknya belum kelihatan. Karena dampaknya ini kalau kita melakukan restitusi tidak instan Bapak Ibu. Dampak yang dihasilkan ketika kita melakukan restitusi itu tidak instan. Ya, sama dengan kita membentuk karakter anak. Kalau mereka suka terlambat, kita panggil apa keluhannya. Ya, butuh proses, tidak instan Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman, prosesnya instan, langsung kasih hukuman. Kalau posisi kita penghukum, apakah itu bisa berubah? Kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, belum tentu juga. Ya kan? Tapi kalau di posisi yang manajer atau minimal tadi posisi sebagai teman, siswa itu akan keluar faktor intriksinya. Mereka sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu memang salah. Tuh Bapak Ibu. Oke, posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah.
kalau kita mengucapkan kata-kata ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa di antara 5 tadi? Penghukum. Tidak pernah dihukum, dihakimi, dijudge. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Ya, manajer. Jadi mereka anak yang istilahnya memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Ini Bapak Ibu, ayolah kamu lakukan demi Bapak. Teman, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR. Pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR. Iya. Kalau mengerjakan PR berarti dapat nilai bagus, dapat nilai. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau tadi saya sampaikan tadi itu peraturan kalau kita buat sendiri, guru sekolah yang bikin. Tapi kalau keyakinan kita bersama-sama siswa membuatnya. Nah ini Bapak Ibu, saya berikan sedikit seperti apa membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Dengar suaranya Pak. Enter aux in playing. Jadi mereka menurut mereka sendiri apa yang menurut mereka baik? Yang menurut mereka baik itu apa? Mereka tunjuk tangan. Ya,
kita tekankan bahwasanya apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini itu adalah hal yang baik. Mereka tidak bacakan sendiri ke depan tulis apa yang mereka yakini. Jadi bukan kita yang buat peraturan, tapi mereka yakin apa hal yang baik menurut mereka. Selanjutnya adalah membahas redaksinya. Maklum anak-anak biasanya kan kalimatnya, kalau kalimat itu masih kalimatnya masih nggak operasional kadang-kadang. Nah kita validasi kalimatnya, kita perbaiki, tapi tidak mengurangi esensi keyakinan mereka. Tidak boleh menggunakan topi saat di dalam kelas. Nah, kata tidak boleh itu nggak operasional, Bapak Ibu. Wah, ini kata topi di luar kelas. Jadi kata-kata luaran itu seakan-akan itu akan berakibat pada hukuman. Menekankan kembali kepada siswa bahwasanya apa yang mereka buat itulah yang mereka yakini. Bukan kita yang menekankan, tapi mereka sadar bahwasanya itu memang mereka yakin bahwasanya itu memang benar.